kayak one Baxia. Ya. Ini possible banget buat akhirnya terlepas. Ya, bahkan Fanny pun kan masih ada nih ya sekarang. Sir, Oh, what's your oh, command? Fanny. Your team is Nah ready. ini nih, sisa satu yang kelepas banyak pisan ini om. One lah. One ini hero yang merepotkan banget ya, apalagi kalau sampai di late game. Sulit untuk bisa pegang One dari movement speed yang terlalu cepat untuk bisa ditangkap atau banyaknya source skill yang harus kita buang untuk mengejar One. One atau Baxia? One. One sih paling mahal ya. Apalagi ngasihnya ke Eman. Ngasih ke One. Iya waktu One belum senaik ini juga Eman pakai One kan? Tuh. Iya. Dan Cewek belum One senaik dari seturun ini ya. Pak Pulung udah iya Pak Pulung Iya, udah iya, One banget ya. One banget. Ya dah, ya dah. Dalam mengundurkan diri. Iya, gue udah paham arah ke sana. Berapa match Pak? Pare 3.000 ya? Oh udah 4.000 sekarang. hampir. Hampir 4.000. Ya Allah. Dari One lahir sampai dipakai terus. My team's been itching for a Parsa kalian, nah ini yang kita nantikan. Nah, combo-combo cepat ini om ya. Iya selain combo juga kan ini hero-nya Yehezkiel banget. Betul. Pas masih dulu belum ganti nick juga udah Parsha gitu. Parsha ya. Tapi gini, ada sekarang masalah baru nih untuk tim kita ini. Kalau misalnya Baxia-nya mungkin bisa dihadang di early game, mungkin combo mereka bisa jalan. Tapi kalau Baxia-nya sampai lepas dari pengawalan dan sudah punya item defense yang cukup, diangkat pun tidak langsung tumbang. Iya. Combo Baxia Kimi, Baxia Selena. Ada lagi ini, bisa dipakai nih buat Kiminya. Selena juga. Selena kan selain memang menjadi hero nyamannya bagi Moreno ya. Ingat gak Selena Baxia ini ngebuat dari Oni kehilangan game Oke, hari sama alter ego. Habis itu di ban terus. oke, combo ya. Ya. Cepet banget soalnya rotasinya. Tapi akhirnya badan. Wah, Wow. Long time no see. ini tabrak kena fist break nih om. Ya, siapa Apakah seperti itu kombonya? seharusnya ya, seperti itu. Dan Granger-nya juga diambil. Granger ya. Daripada ngelepasin lagi Granger dari Eman. Agak berbahaya. Ya. Tapi emang dapetin hero marksman yang memang punya efek dash. Jadi lebih enak sebenarnya untuk bisa ngedodge nanti. Yes, dan juga kayak kita pernah lihat tim Liquid ID pernah first pick itu di blue side untuk Granger loh. Iya. Pas yang main Kabuki. Betul, Kalau dulu awal-awal ya, minggu aku awal. ingat banget Kabuki sebelum ini ya apa rehat beberapa season. Hero dia kan Kari, Kari Cloud. Cloud. Nah, Sekarang Granger. Granger. Oke. Ya, dan Firza juga melihat ya di MDL dengan total kill 23 nomor 1, unique hero-nya juga paling tinggi. Makanya aku dari awal udah sempat singgung kan, Oke. mau main support, mau main badan, mau main inisiasi, pick off, semua sebenarnya dia bisa. Ya. Total asisnya juga bagus sih sebenarnya di 131 ya. Esa Romer juga, dimana memang asis ini kadang-kadang dibutuhkan. Bukan kadang-kadang lagi sih, wajib dibutuhkan untuk kehadiran dari Romer, entah itu untuk opposition atau bisa memberikan sebuah asis. Yep, oke. Wah, Rangko. Nah, Serena ya Ben. Rangko dibuang ya, tidak mau ada combo lanjutan lagi ya. Gak mau ya, bahaya loh, kena tabrak, kena lele. Lele juga, dihilangin juga combo fokus nih ya. Ya, oke. Tapi untuk Joy yang di ban, mau target lagi kah ke arah hero dari Joe? Fredrin atau Assassin lagi? Hanzo. Oh, Uranus. Uranus ya, karena masih ada Hayabusa. Ya. Walaupun agak susah ya kalau main Assassin kayaknya untuk diketemuin sama Badang dan Baxia kayak gini. Ini udah kayak tebel banget, gak tumbang-tumbang. Tumbang pun ya kalian butuh item yang banyak atau menang level duluan di awal-awal. Oke. Dan mau buka ke arah EXP-nya dulu kah? Hero Aran. Sebenarnya Hero Aran aku ingatnya Badang sih ya. Kan Badangnya udah diambil juga. Blue mungkin. Glue atau mau main yang lapu-lapu lagi, tapi kurang badan sih ya karena romernya udah kali ya. Yep. Kecuali mau main tank jungler. Tank jungle ya. Akai Fredrin masih ada juga kan sebenarnya. Ya. Oke. Tapi pick keempat dari tim Liquid ID untuk sekarang. Respon seperti apa yang akan dibawakan? Mau coba untuk buka EXP atau jungle-nya dulu dan Fredrin masih ya jadi hero yang dimaksimalkan oleh Joe. Ya lebih ke back to basic saja sih. Kalau memang mau main konsisten, mau coba buat menangin di objektif, ya tank jungle itu adalah sebuah solusi yang paling bagus. Daripada main assassin yang dimana assassin pun bisa di zoning. Bayangkan, mereka menggunakan tank jungler saja itu masih bisa di zoning, apalagi kalau pakai assassin yang tipis. Yang pastinya ini akan jauh lebih bisa dikejar-kejar dengan lawan atau dijauhkan ya dengan lawannya dari area objektif. Oke. Dan dua pick terakhir dari Bigetron by Vitality.
ini juga sebenarnya Baxianya masih sangat fleksibel ya. Flex, yep. Bisa nantinya di tangan Finn, bisa digeser ke Niall juga. Tapi yang udah pasti mid lane nih, hero dari Moreno. Mau Valentina kah? Lapu, confirm Baxia jungle dan again Kagura. Wah. Muncul ya. Cukup sering nih kita lihat sekarang Kagura. Mungkin dengan efek burst-nya, efek-efek kejut yang bisa diberikan dengan Kagura. Atau bahkan ya free purify dengan Flea yang dipakai. Buka vision juga enak kan, tinggal lempar payung ke rumput itu lumayan bisa menambahkan kembali awareness-nya juga. Tapi last pick dari tim Liquid ID, hero untuk Aran. Berhadapan dengan Lapu-Lapu, mau Esmeralda kah? Ini juga ada Harit kebetulan. Cukup memungkinkan memang kalau mau menggunakan Esmeralda. Akhirnya baru kita lihat Arlot. Ya, Benar-benar diambilnya terakhir banget. tapi typically Arlot bukan yang sangat tanky ya. Ya. Jadi masih dengan konsep TLID, mereka kan bergantung banget dengan Joe yang punya retribution. Yap. Ini untuk buka bush misalnya. Oke, tapi seenggaknya ada combo juga nih untuk bisa men-trigger vengeance juga dari Arlot ya Yap. dengan Fredrin yang dibawakan. Tapi jangan lupakan, ini adalah match point untuk Bigetron by Vitality. Mampukah tim Liquid ID menyamakan kedudukan? Atau mimpi buruk, luka kembali harus diterima oleh tim Liquid ID? Yap, 05 sudah mereka dapatkan dan ini adalah kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Sesaat lagi kita akan berangkat menuju ke game yang kedua. Land of Dawn akan menjadi saksi. Jadi MPL Arena. Langsung saja di game yang kedua. Mana suaranya? Smash them. Wow, masih setia ya dengan para Biget Troopers dan juga Yoi. The Cavalries untuk mengawal tim kesayangannya melalui hadirnya juga di MPL Arena. Dan sekarang kalau kita lihat di arah tengah nih, head to headnya yang sebenarnya secara clear power juga Pasha ada sedikit keunggulan ya Om. Bisa ya. Apalagi nanti combo di level 4 ya. Yang harusnya pasti ditunggu juga nih dengan pemain-pemain dari tim Liquid ID. Tapi untuk mid antara Moreno dan juga Finn, siapapun yang terkena face break, ya mungkin bakal ada payung yang melayang juga nanti. Dan so far memang untuk jalur rotasi dari Bigetron ya tetap ini sama nih, menuju ke EXP lane. Wah galak banget face breaknya tadi langsung namanya. Malah kena nih satu orang Aran. Terjebak flicker harus terpaksa dikeluarkan. Waduh, ini 2 flicker pagi-pagi akan menjadi informasi yang cukup baik juga yang bisa didapetin sama Bigetron by Vitality. Terlihat dari set talent emblemnya kembali Om. Oke, ini agak berbeda sekarang lagi ya. Mungkin dari Joe tadi kalau kita lihat dia menggunakan Inspire, tapi kan sekarang menggunakan Firmness untuk di awal, bukan Trill ya. Sama juga dengan Baxia Firmness, jadi akan totally fokus untuk bermain dengan full defense dengan emblem tank yang dibawakan oleh kedua jungle. Ya karena kebetulan dari ROM dan juga EXP-nya bukan typically yang pure frontliner ya. Karena terselip juga emblem-emblem damage nih dengan Rapture untuk Lapu-Lapunya Shogun, Trial juga untuk Aran Om. Ya, nggak ada Tenacity sama sekali untuk di emblem tadi. Dan level 4 dan kita akan melihat mungkin peraduannya nanti ya. Karena tanpa adanya flicker juga bisa jadi nih. Bigetron by Vitality mereka akan memancing dulu untuk team fight. Karena lumayan sulit untuk Yes nanti kalau bisa kabur seandainya dia ditabrak dengan Baxia Shogun. Oke, tapi sekarang di area turtle pun sudah mulai coba untuk dikuasai oleh Bigetron dengan adanya 3 pemain mereka. Moreno nggak jadi recall loh, dia lebih memilih untuk mendapatkan level 4-nya dengan clear di arah tengah. Yap. Sementara sekarang kita lihat nih. Mereka akan mulai berkumpul lagi di area turtle. Dan terlihat Shogun sudah langsung pada first blood. Berhasil didapatkan, Thompson berhasil langsung diambil. Bahkan tuh sekarang coba Mirza, what are you doing? Wow. Purple buff akan langsung diinvasi juga. Wow, tapi Joe punya retri sih. Wah didorong lagi, fist breaknya dijauhin dan gagal untuk bisa mendapatkan purple buffnya. Cukup jauh ya sebenarnya. Habis semuanya dan Habis. bahkan tadi jauh ya sebenarnya. Habis semuanya dan Habis. bahkan tadi Yeskiel yang posisinya ke detect sama Moreno. Burst, Yin Yang overturn tanpa adanya flicker. Itu yang ngebuat dari Yeskiel juga tumbang. Ya, langsung instant ya. Dan ini yang membuat lagi nih ada efek snowball yang sedang didapatkan oleh Bigetron by Vitality. Wah ini sampai ke orange ya Om. Oke untuk sekarang ada satu lagi Federal Strike Tsunami Slam. Tapi di mana damage yang masih cukup ke dan Nail masih berhasil selamat. Tim Liquid lah yang hancur kali ini. Diacak-acak. Bahkan tim Liquid ID mereka seperti kehilangan arah untuk saat ini.
Sangat. Wah, satu lagi nih bau-baunya. Oke, ditabrak dan mereka bergantian untuk bisa ngebadani dan satu yang terakhir Eman. Wow, sinergi yang sudah mulai terjalin. Finn nahan damage dari turret agar Eman bisa dapetin poin kill. Kabuki yang menjadi targeting dan kali ini tim Liquid tidak berkutik sama sekali. Yap, tidak ada yang bisa dilakukan untuk tim Liquid ID sejauh ini ya. Karena ketika mereka mencoba untuk mengkontes, mereka sangat tertinggal dari sisi item dan bahkan untuk level sendiri. Shogun versus item War X juga sama dengan apa yang dibuild oleh Aran. Bedanya adalah Shogun tidak ada gangguan sama sekali untuk dia. Gak ada yang target juga ya. Karena semuanya benar-benar udah diacak-acak sih. Yep. Tengahnya tadi kena tabrak juga. Apalagi udah jadi Genius One nih menjadi item pertama untuk Moreno. Ya, dan jangan lupa kan karena dua-duanya juga adalah tank jungler, jelas untuk bisa memenangkan duel nanti ya di objektif. Siapa yang punya level lebih besar? Untuk power retribution akan jauh lebih menentukan sekarang. Bedanya 3 level lagi sekarang. Ya, 8 banding 5 loh. ya ini udah lumayan sulit ya kalau memang mau dipaksakan oleh Waduh. pemain dari tim Liquid ID. Tuh lihat tuh Shogun tuh, udah jadi abang-abangan ngecim maju lagi ke area terdepan tuh. Hey! Brave Fighter, Flicker begitu baik. Federal Strike di bagian belakang. Not impact. Tim Liquid ID, apa yang terjadi? Mereka benar-benar gak bisa menjawab sama sekali apa yang dibawa oleh Bigetron di game yang kedua. 4.500 di menit keempat. Yap. Ini semuanya benar-benar dikuasain sama Bigetron, Om. Ya, sangat ya, dan lagi-lagi invade ke area camp milik dari tim Liquid ID. Terjadi secara terus-menerus. Oke, Orange Buff menjadi milik dari Nail. Oke, coba lihat Firza. Satu yang terakhir dan Firza harus meregang nyawa tepat di depan dari rekan-rekannya. Bahkan kalau kita ngelihat damage dari Eman yang tadi gak cukup, hadir lagi backup-annya Moreno yang langsung buka juga umbrellanya. Yap. Ini si camp jungle milik dari tim Liquid ID sudah mulai diambil satu demi satu dan lagi Wah, ketangkep basah dong. Oke, Ijo. Sepertinya tadi tidak menjaga dan di bagian belakang dua inisiasi yang begitu baik. Dua inisiasi yang 100% komplit. Ini benar-benar pembantaian sih bisa dikatakan ini dengan 7.200 di menit kelima sejauh ini yang paling jauh. Yap, sangat jauh. Tidak ada bisa dikontrol dengan tim Liquid ID, mereka hanya bisa melihat bagaimana objektif mereka akan diambil juga, mungkin seisi jungle mereka. Karena ketika mereka lagi coba untuk maju ke depan, belum ada blunder juga ini buat dengan pemain Bigetron. Iya, mereka juga nggak yang terlalu overextend, Betul. nggak overcommit juga. Seperti apa yang terjadi di game pertama dan sekarang malah justru dominasinya lebih terasa menyakitkan untuk tim Liquid ID. Ya. Karena untuk jawaban, menemukan satu jawaban saja, ini buat Baxia, kita belum ketemu sama sekali tadi. Baxia terlihat sangat strong sekali, Emannya juga free farming, apalagi dapat outer turret bagian bawah. Dan lihat Firza dikejar. Oke, dikejar, ada satu follow up damage, Tsunami Slam sudah dikeluarkan, Nail cukup pede, ada satu kombinasi lagi dengan satu panas selesai yang membuat Nailnya pulang seberang Jawa. Setidaknya mereka udah mendapatkan satu hasil. Itu dia, akhirnya bisa mempunish Nail yang coba untuk tabrak arah Firza. Memang walaupun banyak harus mengeluarkan resource ya, kayak tadi Final Slash, Tsunami Slam juga. Tapi itu akan ngebuat dari Bigetron by Fatality agak sedikit ngeredam untuk langsung setup menuju ke arah turtle-nya, Om. Ya, dan itu pun dibantu dengan satu agro turret ya. Betul, Iya. betul, ada turretnya juga. Tapi itu yang dicari kan dengan tim Liquid ID. Kalau ada pemain dari Bigetron yang overextend dan bisa dipunish, kenapa enggak gitu loh. Karena mereka tertinggal sangat jauh dan mereka tidak bisa fight fair gitu loh di bagian depan karena mereka tertinggal item yang jauh. Itu juga ada sedikit nafas untuk Kabuki ya. Di bawahnya juga free, udah di backup juga sih. Gak akan dibiarin Kabuki sendirian. Karena bahaya banget. Tapi so far kalau kita lihat masih perfect turtle ya untuk Bigetron by Vitality. Walaupun tadi Nailnya sempat tumbang. Karena gapnya udah terlalu jauh. Jadi tim Liquid ID dengan satu momen belum cukup untuk jadi jawaban. Gimana mereka bisa membalikan keadaan, Om. Wah ya, belum lagi kagurannya Moreno jadi juga nih. Glowing One, Genius ada di sana. Lumayan solid sebenarnya untuk tim Liquid dan mereka hanya bisa berharap nanti ada tarikan dari Tsunami Slam yang memang cukup on point. Kalau bisa dibawa ke turretnya akan sangat menarik sebenarnya. Seperti tadi ya. Mungkin bisa trigger Purify-nya juga kan. Biar nanti bisa di follow up dengan Final Slash. Karena ini emang masih belum tersentuh ya sama sekali. Finn-nya juga belum ada jawaban. 406 dengan wah banyak banget partisipasi Finn juga dari awal. Rotate ke arah top lane kali ini dengan adanya inner turret yang bakal coba untuk ditabrak perlahan oleh Bigetron by Fatality. Tapi lihat, tim Liquid ID berbondong-bondong semua untuk bisa mengusir pemain-pemain dari Bigetron. Iya. Ini kalau ada camp kayak gini, gue nih tadi tuh ngeliatin Om, ini mereka ngobrol gak sih? Serius? Ngobrol dong. Ngobrol kan? Harus ngobrol lah ya. Iya, cuman kayak permainannya
Memang sulit sih, karena lagi kalah di awal tadi itu. Dari turtle-nya ke purple-nya, itu sebenarnya kan efek-efek domino ya, kita bisa bilang. Yap, komunikasi penting banget kan. Upaya pencurian tadi menuju ke arah dari orange buff masih berhasil untuk diamankan oleh Joe juga dengan retribution-nya. Namun inner turret-nya akhirnya agak sedikit lepas pandangan nih. Perlahan-lahan juga bisa dicicil dan akhirnya hancur di tangan dari Eman dan juga Shogun. Mundur lagi dari Bigetron, mereka bakal coba untuk menantikan hadirnya Lord yang pertama. Dan seperti apa nantinya dari tim Liquid ID, karena secara defensif mereka harusnya masih cukup kuat ya Om. Defensif yes, masih oke, masih ada Yahash dengan parsialnya dia. Tapi sebenarnya yang harus kita nantikan dari tim Liquid ID decision mereka sih. Apakah mereka bakal coba untuk kontes nanti di Lordnya, atau mereka akan lepaskan juga. Karena terkadang kita melihat dengan selisih seperti ini kayak gak jauh gitu kan. Kayak 7.000 itu sebenarnya jauh, tapi ada yang melihat kayak oh ini gak jauh nih, kita bisa sebenarnya. Dan itu bisa disapu dengan tim lawannya. So let's see untuk decision dari tim Liquid ID, apakah mereka akan melepaskan saja untuk Lord yang pertama ini, atau ini adalah sebuah bait yang coba untuk di-build up oleh Bigetron by Vitality. Oke. Karena kalau ngelihat dari segi damage dealer follow up-nya juga udah lumayan sih ya. Karena Skypiercer juga udah selesai untuk Kabuki. Tapi sepertinya memilih untuk merelakan saja. Ikhlaskan. Ya mau gak mau ya. Kalau ditabrak bisa jadi serem sih. Iya. Resiko ya. Red Flame. Kalau mereka tetap maju langsung tanda tanya abad gini itu. Wah. Wow. Tapi ya lebih memilih untuk main berhati-hati kali ini dari tim Liquid ID. Tapi yang bahaya adalah Eman sekarang udah selesai dengan Holy Crystal-nya juga. Ya, 3 item core ya buat Harit yang sudah selesai. Ini Orange yang sepertinya harus direlakan juga oleh tim Liquid ID. Oh, conceal? Vin. Aduh, oke, kira berhasil! Fish break! Fish crack! What? Wah, Semua terjadi begitu cepat. Conceal, flicker. 4 pemain seketika menghilang. Oke, dan masih ada satu kata po. Akankah ini menjadi penyelamat mereka karena ada Aaron yang akan melindungi satu base utamanya. Web Minion akan dilakukan segera. Beberapa second lagi pemain dari tim Liquid ID akan kembali respawn. Oke. Dan sekarang masih ada upaya untuk mendefense dari tim Liquid ID. Belum menjadi akhir, tapi tekanan demi tekanan yang diberikan oleh Bigetron by Vitality sekarang tidak akan menurun. Yap, itu dia. Berhasil membanting tadi seperti Yakara dari Nael. Tapi Fishback dan Fishbacknya langsung saja membalaskan keadaan. Coba lihat. Tidak sempat untuk mengatakan damage-nya dan Joe harus meregang nyawa terlebih dahulu. Bahkan di depan berbeda, Kabuki pun masih agak sedikit sulit untuk bisa mengatakan damage-nya. Dan sekarang Pirsa mencoba untuk bisa masuk ke area terdepan. Pirsa mengatakan damage-nya, tapi tidak di